Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Teras Berita kembali hadir untuk menemani waktu akhir pekan Anda dengan berbagai informasi terkini dan terpercaya. Bersama saya, Safina Nurhaliza, akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita dari Tol Depok Antasari, di mana sebuah kecelakaan yang melibatkan satu mobil berjenis X-Force dan satu truk muatan terjadi pagi tadi. Berikut liputan lengkapnya. Rekaman amatir ini menunjukkan kondisi pasca kecelakaan beruntun di Tol Depok Antasari. Truk yang diduga mengalami remblong menabrak 3 kendaraan di jalur cepat. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemacetan panjang hingga 5 km juga tidak terhindarkan. Petugas saat ini masih berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Bagi pengguna jalan, dihimbau untuk mencari jalur alternatif agar tidak terjebak macet. Selanjutnya kami akan membahas kabar dari Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana sebuah kebakaran besar melanda sebuah gudang elektronik dan pemukiman di sekitarnya pagi tadi. Simak terus Teras Berita untuk informasi selengkapnya, jangan kemana-mana. Dari Depok, kita menuju Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah kebakaran besar melanda gudang elektronik pagi tadi. Api melahap habis bangunan di sekitar gudang tersebut, yang menyebabkan kerugian yang cukup besar. Berikut laporannya. Kobaran api terlihat jelas dalam rekaman amatir ini. Kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran menghanguskan sebagian besar gudang elektronik. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati, terutama dalam penggunaan instalasi listrik. Selanjutnya, kami akan beralih ke kabar dari Taman Mini Indonesia Indah, di mana kebijakan zona bebas emisi mulai diterapkan. Bagaimana dampaknya terhadap pengunjung dan lingkungan? Simak informasinya setelah jeda hanya di Teras Berita. Pemirsa, masih bersama saya, Safrina. Berita terakhir datang dari Taman Mini Indonesia Indah yang mulai menerapkan kebijakan zona bebas emisi di beberapa area. Untuk mengetahui lebih lanjut, reporter kami, Isna, sudah berada di lokasi. Silakan, Isna. Terima kasih, Syafrina. Sekarang saya sudah berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang saya berada di pintu utama. Kalian penasaran nggak sih dalamnya apa? Yuk ikutin terus keseruan saya hari ini. Inisiatif bebas emisi di Taman Mini Indonesia Indah hanya memperbolehkan kendaraan listrik, sepeda, dan bus listrik di area tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pengunjung. Kebijakan ini diapresiasi oleh masyarakat dan diharapkan dapat diimplementasikan oleh kawasan wisata lainnya. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat penyewaan skuter listrik dan sepeda. Buat kalian semua yang males banget muterin Taman Mini jalan kaki, kalian bisa banget naik skuter atau sepeda. Tempat penyewaannya itu ada di pintu masuk utama dari Taman Mini Indonesia Indah. Bagi pengunjung yang ingin mencoba sensasi baru, Taman Mini Indonesia Indah juga menyediakan skuter listrik yang dapat disewa. Tarifnya adalah Rp25.000 untuk 15 menit dan Rp40.000 untuk 30 menit. Nah, saya sudah ada beberapa pengunjung di sini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kak Evi. Nah, ada Kak Evi sama kakak siapa? Dandi. Ada Kak Dandi juga. Nah, di sini aku mau kasih pertanyaan buat kakaknya. Bagaimana sih pendapat kakak tentang adanya kebijakan emisi di Taman Mini Indonesia Indah? Kalau dari saya sih mungkin jadi dengan adanya emisi ini jadi kayak lebih ramah lingkungan. Terus juga lebih tertib sih. Jadi maksudnya kan kalau motor bebas masuk gitu,
jadinya semerawut gitu di jalan. Jadi lebih tertib aja sih. Nah, yang kedua itu apa sih kebijakan ini membuat lebih nyaman lingkungan atau membuat lebih nyaman kita nggak sih kalau misalnya emisi itu? Membuat lebih nyaman sih, karena kan kalau misalnya bawa motor atau mobil kan mengurangi polusi udara ya, kayak polusi di motor, di mobil. Kalau misalnya kayak kendaraan listrik itu kan nggak ada polusinya, kayak gitu sih. Baik pemirsa, itulah rangkaian kegiatan saya hari ini di Taman Mini Indonesia Indah. Dengan adanya kebijakan zona bebas emisi, kita berharap bisa mengurangi tingkat polusi udara dan bisa mencontoh untuk tempat wisata lainnya. Dari Taman Mini Indonesia Indah, saya Isni Rahmawati melaporkan. Terima kasih Isna atas laporannya. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan terus Teras Berita setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Safina, pamit undur diri dan sampai jumpa.